Hai semua, kembali lagi bersama saya Angga Saputra, mahasiswa PGSD 4A, mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan lanjut materi elemen kurikulum 2013 tentang standar proses dan standar penilaian. Ayo ikutin video ini. Standar proses terdiri dari pendahuluan, karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil. Pengertian standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9. Ya, lanjut ke fungsi standar proses pendidikan. Yaitu ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi bagi standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Terus yang kedua ada fungsi bagi guru. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata. Dan terus, standar proses terdiri dari silabus dan RPP. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dan RPP, yaitu rencana pelaksana pembelajaran, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Terus masuk materi yang kedua, yaitu standar penilaian pendidikan kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Ya, lanjut definisi terkait standar penilaian pendidikan. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan, antara lain Pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terus 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Terus, ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu
satuan pendidikan. Terus terakhir kriteria ketuntasan minimal. Yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidik yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Terus kita masuk ke lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan terakhir, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek pertama sikap, kedua pengetahuan, dan terakhir keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Terus penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan atau pemerintah. Terus kita lanjut ke tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Terus prinsip penilaian hasil belajar. Pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Terus kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Terus menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Terus sistematis berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Terus lanjut beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan terakhir, akuntabel berarti penilaian dapat bertanggung jawabkan baik dari segi akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Terus lanjut bentuk penilaian. Pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. 2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk A. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, B. Memperbaiki proses pembelajaran, dan yang terakhir,
menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian tengah semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Terus yang terakhir 3, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Terus tetap lanjut, kita masuk ke materi mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Pertama, penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Terus kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus 3, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Terus 4, laporan hasil penelitian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidik dan hasil penilaian oleh pendidik. Dan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait, berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Terus masuk ke materi berikutnya, prosedur penilaian. Prosedur penilaian terdiri dari 5 prosedur. Yang pertama, penilaian aspek sikap. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan. Yang ketiga, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik. Yang keempat, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan. Terus yang terakhir, prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Terus yang terakhir, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidik dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat dibandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Semua tulisan dalam postingan standar penilaian pendidikan kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.